Yuk, bangun, bangun, bangun. Jalan-jalan yuk. Yuk, semua jalan yuk. Oke, semangat pagi semuanya. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Nova Arif. Apa kabar para pemirsa di rumah? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Baik, kali ini bersama saya di channel Nova Arif. Kali ini saya akan bagikan cara maupun tahap-tahap kita untuk menuju kepulihan. Biasanya para stroke di awal serangan terjadinya suatu keterpurukan mental, yang mana hal ini pasti dirasakan oleh setiap individu. Kontrol dari semua ini adalah yang menentukan untuk cepat atau tidaknya seseorang bisa pulih menuju kepulihannya masing-masing. Dikarenakan banyak sekali kebetulan beberapa teman-teman saya sering melakukan komunikasi kontak WA yang sering mengeluhkan dia merasa khawatir dikarenakan satu, organ tubuhnya sudah mulai berubah. Contohnya kondisi tangan yang biasanya bisa bergerak dan saat ini sudah nggak bisa bergerak, dia khawatir fungsi tangannya tidak akan bisa pulih kembali. Nah, jawabannya adalah satu, latihlah setiap hari, dilatih setiap hari. Kalau kita terbawa dengan pikiran, akhirnya kita akan malas. Kenapa malas? Karena pikiran kita akan selalu khawatir dengan kondisi tangan kita. Seperti ini contohnya, tangan saya ini kalau sesuatu bisa, cuman kalau juga semuanya belum bisa. Ini salah satu contoh. Kalau saya terjebak dengan kondisi ini, kepulihan itu sulit. Dikarenakan apa? Kita hanya fokus di satu sisi kehidupan kita saja, sedangkan kehidupan kita ini universal. Paham ini? Karena kunci dari kepulihan itu dari kita sendiri, bukan dari orang lain. Orang lain hanya bisa mensupport, berikan masukan. Kuncinya inti adalah semua dari kita sendiri. Orang stroke sembuhnya dari siapa? Bukan dari dokter atau siapa, dari diri kita. Dokter hanya memberikan masukan-masukan maupun tata cara untuk melakukan latihan. Misalnya contoh latihan tangan. Contohnya latihan seperti ini. Mau dilakukan atau tidak? Kalau misalnya kita pulang dari dokter, misalnya dari dokter rehab medik, kita diberitahu cara untuk latihan seperti ini, akan tapi di rumah kita hanya tidur dan tidur saja, menunggu waktu berlalu begitu saja. Ini salah satu contoh kita kehilangan waktu untuk mengejar keterpurukan kita. Semakin cepat kita bergerak, semakin cepat pula kita akan mengalami kepulihan. Dikarenakan itu, walaupun kondisi tiap masing-masing penderita stroke itu berbeda, dikarenakan apa? Satu, mungkin dikarenakan faktor penyakit bawaan. Misalnya ada penyakit darah tinggi dan juga diabetes, ditambah lagi mungkin kolesterol. Masih ada lagi mungkin yang lainnya, mungkin asam urat. Nah ini, kalau sudah 4 ini sudah excellent sekali sudah. Excellent sekali, saya bilang seperti apa? Ini penyakit yang sangat luar biasa. Dikarenakan apa? Satu sisi kita harus menjaga pola makan, yang kedua juga menghindari sesuatu yang pikiran kita harus kita netralkan supaya tensi kita tidak naik. Di satu sisi kita saat berlatih kita membutuhkan nutrisi, sedangkan nutrisi kita ini untuk pembentukan otot kita membutuhkan namanya protein. Nah, protein ini yang harus kita ketahui, sumber protein yang baik untuk kita adalah sumbernya dari ikan. Ikan ini yang akan kita konsumsi, kalau bisa kita konsumsi dalam bentuk ikan segar ataupun kita bantu dengan nutrisi yang namanya minyak ikan yang mengandung omega 3. Mengandung omega 3. Biasanya yang saya konsumsi yaitu
minyak ikan salmon. Ini sangat baik dikarenakan kondisi minyak ikan ini juga dapat membantu untuk menurunkan kadar kolesterol buruk dalam tubuh kita. Silakan bisa dicari literaturnya karena ini adalah sesuatu yang baik saya berikan di sini. Jadi intinya kekhawatiran ini akan menghambat pola tubuh kita untuk bisa bangkit. Jadi lupakan kekhawatiran, fokuskan kita berlatih saja setiap hari. Pasti akan ada hasilnya. Kenapa sih bilang seperti ini? Karena pengalaman saya tidak pernah memikirkan gimana rasanya tangan saya seperti ini, saya tidak memikirkan. Yang penting saya gerak. Geraknya seperti apa? Semampunya di awal. Karena tangan saya benar-benar lemah dulu. Tidak bisa seperti ini. Apalagi ngangkat seperti ini nggak bisa sama sekali. Apalagi bisa lurus seperti ini nggak bisa sama sekali. Sulit. Kenapa sulit seperti itu? Dikarenakan memang saya kedua kalinya. Di saat pertama saya bisa melampauinya, saya bisa pulih 100%, saya normal 100%, tidak ada gangguan apapun. Tapi di saat yang kedua ini luar biasa. Anugerah yang buat saya ini, saya bilang anugerah karena apa? Ini sudah rencana Allah yang terbaik untuk saya. Sedangkan saya nggak tahu Allah merencanakan apa buat saya di balik semua ini. Tapi saya selalu bersyukur bahwa dalam keadaan ini, dengan keadaan seperti ini, saya terkena stroke, keadaan pandemi COVID, yang mana orang-orang harus kerja di luar, tapi saya harus tetap di rumah. Dikarenakan kondisi seperti ini tidak aman bagi saya untuk melakukan aktivitas di luar, dan saya misal di luar saya batasi dan berikan waktu tertentu supaya saya tidak banyak bertemu dengan orang lain ataupun orang asing. Karena potensi penurunan COVID saat ini sedang naik-naiknya. Tetap waspada, tetap semangat, bahwa stroke bermula dari pikiran kita. Untuk selalu semangat, hilangkan keluhan-keluhan apapun, hilangkan kekhawatiran, karena banyak yang menunjukkan bahwa stroke bisa pulih. Caranya seperti apa? Sudah disampaikan tadi. Semoga bermanfaat. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stroke pasti bisa pulih. Amin ya robbal alamin.